Shalom, puji Tuhan kita berjumpa lagi dengan saya Roni Titahena dalam program Kabar Baik. Sebelum kita akan melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Dan juga tekan tombol lonceng supaya saudara mendapatkan video-video terbaru dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Roni Titahena dalam segmen Kabar Baik. Mendorong hidup lebih baik, semakin didorong semakin baik. Apa kabar saudara? Saya percaya saudara adalah orang yang sehat dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam segmen kali ini kita akan bicara tentang sukses. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarin saya baru melayani seorang anggota saya yang baru saja diwisuda, dan banyak ucapan yang datang kepadanya selamat dan sukses. Dan saya mau tanya kepada saudara, apa itu sukses? Kenapa saudara harus berkata sukses kepada orang yang baru diwisuda? Apakah sukses itu adalah menjadi seorang sarjana? Atau sukses itu ketika saudara mendapatkan pacar? Sukses ketika saudara mendapatkan suami, mempunyai anak, mendapatkan jabatan atau kedudukan? Atau saudara mendapatkan sesuatu yang besar lalu saudara katakan itu sukses? Belum tentu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebetulnya yang disebut dengan sukses itu adalah menemukan makna hidup. Di dalam Matius pasal yang ke-5 saudara baca di situ, ada 10 kali Tuhan Yesus berkata tentang kebahagiaan. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang suci hatinya, berbahagialah orang yang lemah lembut, dan lain-lain sebagainya. Kata berbahagia itu artinya sukses. Kata berbahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus artinya orang yang berbahagia adalah orang yang sukses. Itulah sebabnya saya mau katakan kepada saudara, sukses itu bukan berarti karena saudara mendapatkan sesuatu, mempunyai materi. Sukses sama sekali tidak berhubungan dengan materi. Tetapi sukses itu artinya menemukan makna hidup saudara. Apa makna hidup saudara? Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu tentang makna hidup kita. Bagaimana kita mengerti makna hidup kita? Kalau kita memahami bahwa hidup ini kita ada oleh karena kasih karunia Tuhan, maka itu yang disebut dengan makna hidup, menemukan makna hidup. Kalau kita menyadari, kita mengetahui dengan persis bahwa saya ada dan semua yang saya punya, hidup ini hanya karena anugerah Tuhan, itulah makna hidup saudara. Kalau saudara memahami kasih karunia Tuhan, saudara sedang menemukan makna hidup saudara. Artinya bahwa sukses itu bukan berhubungan dengan materi dan uang atau harta benda. Punya rumah mewah, punya mobil, punya segala-gala lalu saudara katakan sukses. Tidak saudara. Sukses tidak berhubungan dengan hal-hal itu. Kenapa? Karena banyak orang yang kaya raya juga tidak mengalami kesuksesan. Mereka mengalami kegagalan, mereka mengalami tekanan, mereka mengalami stres, bahkan ada yang depresi, bahkan sampai meninggal dalam keadaan yang tragis. Itulah sebabnya kita tidak bisa berkata bahwa orang kaya raya itu adalah orang yang sukses. Nah, saudara yang diberkati, kalau kita memahami dengan jelas, tadi saya katakan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan, maka saudara sedang mengalami dan menemukan arti dari kehidupan saudara. Alkitab itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya dan saudara. Bagaimana kita hidup? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan kehidupan selanjutnya? Semua sudah jelas di dalam Alkitab. Itulah sebabnya marilah temukan makna hidup saudara. Apakah saudara sudah menemukan makna hidup saudara? Jika saudara memahami bahwa hidup ini adalah kasih karunia, maka ada dua hal yang perlu saudara lakukan. Yang pertama, saudara harus banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita tahu bahwa hidup ini hanya ada hanya karena kasih karunia, segala sesuatu yang kita miliki, istri yang cantik, anak-anak yang luar biasa, yang pintar, yang pandai, keluarga yang harmonis,
semua yang kita miliki, harta kekayaan itu adalah sebuah kasih karunia, maka kita tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan adalah orang yang tahu bahwa hidup itu adalah kasih karunia. Orang yang tahu bahwa hidup ini kasih karunia adalah orang yang menemukan makna hidup. Orang yang sudah menemukan makna hidupnya adalah orang yang sukses. Itu yang disebut dengan sukses. Itulah sebabnya saya mau mendorong saudara-saudara untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Rasul Paulus berkata bahwa ucaplah syukur dalam segala hal. Apapun itu, kita tetap mengucap syukur, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan hal yang kedua, selain mengucap syukur, saudara, melakukan perintah Tuhan. Kalau kita memahami bahwa kita hidup karena kasih karunia Tuhan, karena pemberian Tuhan, karena anugerah Tuhan, hal yang tidak layak kita dapatkan tetapi diberikan oleh Tuhan, yang sepatutnya kita tidak memperoleh itu, tetapi diberikan cuma-cuma merupakan sebuah hadiah kepada kita, itulah kasih karunia. Dan kalau kita memahami akan hal itu, maka kita harus hidup menurut perintah Tuhan. Saudara, perintah Tuhan itu hanya dua, gampang sekali kalau saudara mau lakukan. Yang pertama adalah lakukan perintah, menuruti perintah. Apa yang disuruh untuk lakukan, kita lakukan. Apa yang dilarang, ya kita pun turut, tidak melakukan. Jadi perintah Tuhan itu ada yang dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Itu yang disebut dengan perintah Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika saudara dapat melakukan perintah Tuhan, menuruti perintah Tuhan, menuruti kehendak Tuhan, menuruti apa kata Tuhan, dan saudara tahu mengucap syukur, maka saudara memahami jelas bahwa hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Dan saudara memahami bahwa hidup ini adalah kasih karunia Tuhan, adalah saudara adalah orang yang sudah menemukan makna hidup saudara. Arti kehidupan yang sesungguhnya, saudara sudah menemukan itu. Itulah yang disebut dengan sukses. Ya, sebetulnya sukses adalah itu, saudara. Ada hanya dua bunyi dari kereta api. Begitu kereta api mau jalan, bunyinya yang pertama, susah, susah, susah. Itu kereta api orang yang belum menemukan makna hidup. Penumpangnya adalah orang-orang yang belum menemukan makna hidup. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengucap syukur, yang tidak hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi orang yang tahu mengucap syukur dan menyadari bahwa dirinya adalah kasih karunia Tuhan, hidupnya ada karena kasih karunia Tuhan, bagaikan penumpang yang ada pada kereta yang kedua, yang bunyinya sukses, sukses, sukses. Dan saya percaya saya dan saudara ada dalam gerbong yang sama, dalam kereta api yang sama. Supirnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tujuan kita adalah surga. Stasiun yang akan kita tuju adalah surga. Itulah sebabnya saudara, saya mau mendorong saudara, mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan, supaya kita hidup dalam sebuah kasih karunia dan kita akan menemukan makna hidup. Disitulah kita akan sukses. Jangan saudara menganggap sekali-kali bahwa materi, uang, harta benda dapat memberi kesuksesan kepada Anda. Sukses itu datang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semoga saudara yang melihat tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, supaya kita tetap menjadi satu keluarga dalam keluarga kabar baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Shalom.